bisa tertarikan enak ya. Tapi kalau harian nggak menguntungkan. Tol itu kalau yang ramai paling Jagorawi, atau yang paling nomor satu itu nilainya ya Cikampek ini. Cikampek ini paling hebat. Tapi setelah sana ya daerah Cipali ya, terus apalagi sampai ke Jawa itu juga masih sepi, Surabaya masih sepi. Nanti baru ramai lagi Surabaya ya, atau Jagorawi ya, itu yang sudah ramai. Lainnya sepi semua. Itu. Jadi memang benar kita harus bisa memahami itu dengan sebaik-baik mungkin. Oke. Di sini paham ya. Nih, manajemen keuangan juga harus sebentar ya. Sorry ya, ada tamu. Nah, ini makanya saya katakan syarat-syarat seorang manajer keuangan atau di dalam manajemen keuangan ini nggak mudah, karena banyak sekali. Selain harus konsisten, akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, juga harus transparan. Jadi harus transparansinya baru, dan kelangsungan hidup, capability-nya, punya integritas, kejujuran, ya. Makanya pengelolaannya, standar akuntansi juga harus baik. Kamu udah punya kemampuan standar akuntansinya, pengelolaannya, integritas, ya dari nomor 1 ke 6 ini yang paling beresiko. Khususnya integritas dan transparansi. Ya, konsistensi, ya itu penting. Integritas pribadi maupun integritas organisasi. Ini ya, harus kita benar-benar pegang dengan baik. Ya. Nah ini menjadi integritas kita. Makanya kalau di dalam perusahaan itu ada namanya code of conduct atau etika bisnis. Dan ini biasanya melengkapi untuk hal-hal ini. Jadi nggak mudah ya. Gitu. Oke. Nah, bagaimana kita mengelola keuangan? Ya. Ini yang biasa ya dipakai oleh perusahaan yang mungkin prakteknya yang secara aplikatif yang Anda harus pahami di dalam perusahaan itu apa saja. Ya, ini di awal kenapa saya kasih tahu supaya karena apa? Ini yang nantinya Anda harus pakai atau kita harus kerjakan kalau Anda bekerja nanti ya ini. Jika Anda bertanggung jawab dalam keuangan perusahaan Anda, bagaimana Anda mengatur operating working capital sehingga kegiatan bisnis berjalan lancar. Nah ini, ya. Kira-kira kalau pertanyaan nomor 1 ini Anda harus jawab apa? Jawaban yang tepat apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira apa? Kalau Anda melihat perusahaan yang suka telat membayar supplier itu prestasi atau tragedi? Menurut agama tragedi. Iya, tragedi. Ya. Apalagi kalau kita nggak bisa bayarnya itu nggak punya duit, ya itu tragedi. Tapi kalau kamu nggak mau bayarnya, ntar dulu deh, jangan dibayar. Misalnya jatuh temponya udah bayar hari ini, tapi ntar aja, jangan bayar sekarang, biar kita simpan aja. Itu namanya kembali ke sini. Apa? Tidak punya akuntabilitas, ya, konsistensi dan
pengelolaan yang baik. Itu ya. Jadi ini harus dipahami. Nah, ini kalau ada kamu besok menjadi manajer keuangan, ada misalkan jatuh temponya hari ini, kamu punya duit tapi sebenarnya nggak dibayar, diketok aja itu orangnya. Siapa bagian bayar? Ya, juru bayarnya siapa? Kasirnya siapa? Kenapa nggak bayar? Ini konsepnya seperti apa? Apa ini? Apalagi kalau sampai telat 1 bulan, 2 bulan, bayar nggak bayar. Kasihan mereka. Ya, itu kalau seandainya kamu gimana? Nah, itu tanggung jawab itu. Dan ini harus benar-benar diimbangkan ya antara yang keluar maupun yang masuk. AP ini kan keluar, ya, account payable, karena hutang. Jadi kalau AR itu account receivable itu masuk. Cuman masuk ini kan nggak semua masuk. Ada yang sudah penjualan tapi belum masuk, ada ya gitu. Ya, kalau di dalam ekspor itu istilahnya CY, container yard. Jadi udah kirim tapi belum menjadi duit, ya itu CY itu. Jadi sama seperti kalau kita kirim ke supplier atau ke supplier ke customer ya, penjualan 1 miliar tapi dikatakan ntar kita bulan depan saya bayar. Nah, ini harus benar-benar bisa menyimbangkan. Makanya apa? Konsep operating working capital itu membalancing 3 hal, ya AR, AP, dan persediaan. Karena 3 aspek ini adalah di situ banyak sekali perputaran modal dan kita harus mengatur dengan baik. Persediaan juga begitu. Jangan salah, itu bisa menjadikan kematian pelan-pelan kalau kita tidak mengontrol dengan baik. Bagaimana untuk ada pembayaran belanja perusahaan apakah harus dibuat strategi hal yang terjangka manual? Ya, nah, saya ingin membahas tentang berbicara 60 dan itu. Kalau belanja dibayar on cash dalam kebijakannya bisa nggak perusahaan itu? Ya. Selama ya pasti bisa selama penjualannya juga cash juga gitu kan. Tapi kalau penjualannya 30 hari ya apple to apple. Cara bahasa kemampuan itu yang harus dimanage dengan baik. Ya. Kalau Anda pembeliannya itu apa nggak pernah ada TOP-nya, harus cash ya, perusahaan kita nggak mau utang-utang, bayar aja, maka tentu kita harus menyiapkan apa, pendanaan kita harus jauh lebih besar. Takutnya apa, penjualan Anda juga tidak bisa cash on delivery, tapi juga tentu ini akan memberatkan. Makanya kalau Anda membuat kebijakan AR-nya 60 hari ya, terus AP-nya 30 hari, itu juga beresiko kalau dana Anda nggak kuat. Ini yang juga harus diperhatikan. Oke. Nah, ini saya kasih tahu ya, di dalam organisasi itu aspek-aspek organisasi di dalam harus Anda paham, walaupun tidak 100%, tapi Anda memahami. Ya, operation ini banyak loh. Operation ada sumber daya manusia, ada purchasing, ada logistik, ada production, ada quality, banyak, ada warehousing, ada transportasi, distribusi, banyak sekali. Ya, itu. Oke. Ini harus Anda pahami. Oke, kalau Anda melihat ini, maka Anda sebagai seorang manajer keuangan, aspek apa yang harus Anda lakukan? Nah, di dalam bisnis ya, yang dibutuhkan itu strategi pengaturannya itu di dalam perusahaan ya, untuk supaya keuangannya yang baik, struktur fundamentalnya juga kuat dan baik, maka 4 aspek ini, pembelian, persediaan, produksi, dan AR. Fokus di sini aja. Jadi kalau Anda sebagai manajer keuangan, fokus di sini aja. Ya. Itu pasti Anda akan mendapatkan hasil yang baik.
Karena biasanya pengalaman saya waktu mengelola perusahaan dulu ya, sebelum saya pensiun, itu di aspek ini aja ya, bagaimana pembeliannya, kebijakannya, persediaannya, produksinya, penjualan, itu aja. Nah, ini benar-benar dilakukan. Oke. Nah, ada yang perlu pahami ya di dalam manufacturing khususnya. Karakteristik manufacturing itu Anda tahu ya. Jadi ada namanya ya yang Anda harus pahami di dalam manufacturing itu. Pertama, adanya pengelolaan material dan hasil produksi. Itu pertama ya. Jadi nah, yang kedua, mesin skala yang besar ya, karena ini produksi. Yang ketiga, terdapat biaya produksi. Nah, okay. Elemen-elemen biaya produksi, apalagi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead pabrik ya. Ini ya, oleh karena itu dalam bisnis industri manufacturing sangatlah kompleks ya. Harus dikelola baik. Dan ini banyak, misalnya kayak proses procurement ini sumber uang hampir 50% uang perusahaan itu akan dimanfaatkan di procurement ini. Jadi untuk membeli material, alat-alat, operasional dan lain-lainnya ada di sini semuanya ya. Inventory, proses produksi ya, inventory juga begitu. Coba kalau Anda punya 100 miliar nilai inventory Anda, bunganya 1%, berarti 1 miliar itu sebulan itu hilang. Nah, itu kalau untuk piknik karyawan ya udah kenyang kita ya. Makanya ini hati-hati. Begitu juga proses produksi, berapa defect rate-nya, berapa produktivitasnya, dan ini semua harus dikelola dengan baik ya, sampai penjualan dan sampai pada akhirnya ada administrasi umum. Dan terakhir adalah ditutup dengan akuntansi dan keuangan. Dan endingnya adalah goal strateginya adalah ini. Bagaimana proses input ini ya itu sampai pada bisnis sustainability tadi. Itu ultimate goal-nya. Maka ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh manajemen keuangan, mampu nggak menciptakan profitability-nya, competitive advantage ya. Terus bagaimana dia bisa mereduce segala aktivitasnya, budgetingnya, semuanya ini dilakukan dengan baik ya. Saya pikir itu yang hari ini bisa saya sampaikan ya. Nanti ini untuk tahap perkenalan pertama ya. Namun sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Sepertinya belum, Mister. Oke, kalau belum nanti tolong absensinya ya dilakukan, dan nanti kita ketemu, berarti waktunya sama tapi 2 minggu yang akan datang ya, karena minggu depan gantian dengan dosen yang lain. Oke. Kalau tidak ada, karena waktu juga sudah mau habis sedikit lagi, maka saya ucapkan sampai di sini dan kembali terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Dan saya akhiri pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister.